Oh, I will sing all the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh baik setiap pagi, setiap malam. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Thank you God, thank you. Pada malam hari ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami yang berkumpul di sini adalah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang memberikan hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menyertai setiap kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemauan, berikan kami kesungguhan untuk melayani Engkau. Hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tetap setia, untuk terus melayani Engkau. Apapun yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Bagaimana agar kami boleh melekat pada Engkau. Ajarkan kami buka hati dan pikiran kami. Buka telinga kami ya Tuhan. Agar kami mengerti sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, gereja ini, pendeta kami, serta seluruh keluarga-keluarga kami yang hadir di sini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara. Jadikanlah bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Honi. Saya sungguh merasa bukan terhibur ya, terharu melihat begitu banyak anak-anak muda yang katanya yang hadir pada malam hari ini adalah mereka yang betul-betul melayani setiap kali, dan ini adalah khususnya untuk bulan ini. Saya percaya Tuhan menyertai Anda sekalian. Anda adalah semua pilihan Tuhan, ya, semuanya pilihan Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan berada di sini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang melekat pada Tuhan. Ada ya, bisa dikeluarkan ya. No, oh ada ya, tapi di situ, oh bagus, yes. Kalau ada udah pas. Kita akan bicara tentang melekat pada Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ayat 1 sampai 8. Mari sambil kita baca, sambil kita resapi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Mari kita lihat dari 4 ayat ini. Di 4 ayat ini dikatakan Bapa di surga adalah pokok anggur yang benar. Dan sebenarnya Bapa di surga itu adalah pengusahanya. Jadi ladang-ladang pelayanan itu 100% bukan milik Pendeta Honi, tetapi itu milik Tuhan. Amin. Milik Tuhan, itu milik Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan setiap ranting Anda dan saya adalah ranting-ranting yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ranting-ranting yang ada pada pokok anggur itu yang tidak berbuah, maka itu akan dipotongnya. Siapa yang mau dipotong? Dipotong dari pohon anggur itu. Ada yang mau? Enggak mau, tidak ada yang mau. Dikatakan setiap ranting yang berbuah, di sini siapa yang berbuah? Ayo, angkat tangan. Yang merasa dirinya berbuah, angkat tangan. Angkatnya tinggi dong, masa jangan sedikit ya, bagus ya. Nah, yang berbuah pun tidak ditinggal diam, dibersihkannya. Dibersihkannya, itulah yang dialami oleh setiap pelayan Tuhan. Bahwa bukan saja, kalau tidak berbuah itu langsung dibuang. Tapi kalau berbuah, itu dibersihkannya.
Saya ada di sini kira-kira 6 hari ya, 6-7 hari berada di, saya nggak ngerti tempatnya itu, pokoknya di apa? BPLN apalah, saya nggak hafal itu ya. Pokoknya ada seminar Hagai di situ. Itu semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, itu semua adalah anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta. Tetapi semua pelayan Tuhan, semua yang berbuah, itu rantingnya harus dibersihkan. Dan itu sangat sakit. Pernah lihat nggak yang namanya pokok anggur? Pokok anggur itu pada waktu mau dibersihkan itu harus diangkat pelan-pelan ya. Harus diangkat pelan-pelan dan harus digunting. Yang tidak berguna itu semua dibuang. Daun-daun yang tidak berguna itu semua dibuang. Ranting-ranting yang kering, yang tidak berbunga, yang tidak berbuah itu dibuang. Yang tidak berguna semua dibuang. Siapa yang mau dibuang di sini? Gak ada yang mau ya, gak ada yang mau. Bagus. Nah, ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Karena Tuhan tidak mau kita hanya berbuah 1, 2. Kadang-kadang kita kalau sudah berbuah 1 aja bangganya bukan main. Rasanya sudah hebat sekali. Tapi yang Tuhan mau adalah berbuah banyak. Bagaimana supaya kita itu bisa berbuah? Bagaimana supaya kita itu tidak dibuang oleh Tuhan? Tinggallah di dalam aku. Melekatlah pada aku. Dan biarkanlah Tuhan hidup di dalam kita. Hidup dia. Itu susah loh. Hidup di dalam Tuhan dan membiarkan Tuhan hidup di dalam kita, artinya tidak ada lagi ruang kosong di dalam kehidupan kita yang kita itu bisa sembunyikan dari Tuhan. Sering sekali kita berpikir begini kepada Tuhan, Tuhan, saya kan anak baik ya Tuhan ya, saya baik sekali, tolong oke masuk sekarang ya, boleh deh masuk ke ruang ini boleh, nggak apa-apa, ini aku hebat Tuhan, di sini boleh, di sana boleh, di sini. Tapi ada satu sudut Tuhan tolong jangan masuk ya, ini adalah privasiku, ini adalah pribadiku. Ada nggak yang pernah berpikir demikian? Ada, pasti ada. Tuhan tidak suka, itu semua harus dibersihkan. Tidak ada lagi ruang yang Tuhan tidak bisa masuk. Setiap ruang dalam kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan untuk bisa masuk, diselidiki, dikuduskan, dibersihkan supaya kita layak dan supaya kita itu boleh berbuah banyak. Amin. Kita bisa bilang amin ya, bagus. Demikian juga kalau kita tidak berbuah, maka artinya kita tidak tinggal berada di dalam Tuhan. Ini sangat penting. Nah, jadi kita bicara tentang melekat dalam Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kehidupan saya ini termasuk pintar juga lah ya. Saya rasa mungkin IQ saya mungkin di atas 100 pasti ya, di atas 100. Lumayan pintar, sekolah pintar, juara terus. Dulu, kan kalau nenek-nenek kan gak ada lagi yang bisa disampaikan. Dulu ceritanya 70 tahun yang lalu ya. 65 tahun yang lalu. Selalu juara satu dulu. Karena sekarang saya sudah 80, jalan masuk 81. Oleh sebab itu saya kalau jalan, saya nggak bisa lagi meloncat-loncat seperti tadi begitu kan nggak bisa. Kalau saya loncat-loncat saya udah nggak bisa khotbah. Kaki saya terpelesok nanti ya. Apa laptopnya? Taruh di bawah. Jadi gimana bisa taruh di situ itu begitu? Oke, thank you. Gak kelihatan wajahnya yang masih cantik. Sebenarnya harus ditutup sedikit supaya nggak kelihatan kerut-kerutnya ya. Jadi kalau dulu itu mah soal dulu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu tidak ada di dalam aku, kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya ingat sekali ya, dulu itu saya sangat pintar. Jadi saya merasa saya bisa melakukan apa-apa. Kemudian saya mulai dewasa, saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, saya datang ke gereja, saya tetap melayani Tuhan hari Minggu, hari Rabu, saya ikut kor, saya suka menyusun kembang dan sebagainya, semua saya lakukan. Tetapi saya tidak menyerahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Percaya nggak? Kita sering begitu. Aku yang menguasai hidupku. Aku yang menguasai hidupku. Tapi pada waktu kita tidak menyerahkan 100% total, percayalah, hidup kita itu tidak akan berbuah banyak.
Satu saat saya itu mengalami, betul-betul saya mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Perusahaan saya bangkrut. Ya, ini terjadi tahun 90, tahun 90. Waktu itu saya termasuk seorang pengusaha yang sangat terkenal ya di Indonesia, di besi ya, saya ini pengusaha besi. Besi, lihat nggak badan saya seperti besi. Makanya saya bisa hidup sampai 81 tahun masih kuat. Ini banyak karat besi nih di sini. Awas-awas loh kalian ya. Usaha saya itu bagi saya seorang wanita janda dengan 4 orang anak, saya itu sangat berhasil. Jadi usaha saya itu ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Australia, ada di Guam, ada di Amerika, dan ada di Saudi Arabia. Can you believe it? Keren nggak? Keren dong, bilang keren, gitu dong, bilang keren ya, keren ya. Saya nggak bisa lupa itu peristiwa. Bulan 7 saya tanda tangan di Saudi. Jadi orang Saudi itu belum mengerti tentang paper money atau namanya transfer money, segala mereka nggak mengerti. Mereka maunya cash. Jadi selesai tanda tangan, saya beli itu besi. Saya usahanya besi tua, makanya saya kelihatan seperti besi tua, banyak karat ya. Tapi besi tua itu bisa dipakai terus loh, awas ya. Jadi saya beli itu besi 10 juta US dollar, keren, tanda tangan. Selesai itu saya pergi ke Amerika, saya mau memasukkan besi saya karena setiap bulan masuk besi dari Amerika, dari Chicago. Saya pergi ke Amerika tanggal 2 Agustus tahun 90. Saddam Hussein menyerang Kuwait. Saya nggak tahu, mungkin Anda belum lahir waktu itu ya. Ya, belum lahir. Tahun 90, tanggal 2 Agustus, Saddam Hussein menyerang Kuwait. Dia invasi ke Kuwait, kemudian orang-orang kaya, emir-emir dari Kuwait lari tinggal di Saudi Arabia. Karena mereka masuk ke Saudi Arabia, Raja Saudi mengeluarkan satu peraturan bahwa mulai dari saat itu tidak ada sepotong besi pun, sepotong besi berbentuk apapun yang boleh keluar dari kerajaan Saudi Arabia. Can you believe it? Saya punya uang di sana 10 juta US dollar. Sama sekali tidak bisa keluar. Saya ada di Chicago. Saya pulang ke Indonesia. Anda tahu ya, ada beberapa hal yang saya mau kalian semua anak-anak muda ini belajar. Di sini ada yang kerja di bank, angkat tangan, kerja di bank? Nggak ada. Kalau ada pun nggak mau tunjuk tangan ya. Bank itu saya bilang, seperti kalau lagi panas dia kasih payung. Begitu hujan, dia tarik itu semuanya. Pada waktu Anda kaya, dia mau kasih Anda uang, pinjam uang sebanyak-banyaknya. Begitu dia tahu Anda nggak ada uang, dia datang dan dia kerjain Anda. Itulah namanya bank. I don't know whether there's bankers here ya, tapi saya bicara apa adanya. Pengalaman saya ya. Saya sangat setia dengan itu bank. Nah, apa yang terjadi adalah saya ceritanya udah selesai, saya nggak bisa keluarkan besi saya nggak bisa lagi buka LC, saya nggak bisa lagi masukkan besi. Can you believe it? Habis, dan usaha saya di Guam nggak bisa jalan, pabrik saya di Jakarta waktu itu ada 3 nggak bisa jalan. Padahal saya orang pintar loh, saya hebat. Yang saya mau katakan kepada Anda adalah saya hebat. Saya merasa saya mampu, saya merasa saya bisa melakukan apa-apa. Saya tidak pernah gagal dari saya muda. Apa saja yang saya lakukan berhasil. Keren ya? Sampailah Januari. Nah, sebelum Januari, George Bush mengumumkan, dia beri waktu 40 hari kepada siapa itu ya di Irak, siapa? Saddam Hussein. Kalau kamu tidak menarik kamu punya tentara dalam waktu 40 hari, maka 15 Januari kami akan menyerang Irak. Tapi Saddam Hussein tidak bergeming. Saya tunggu itu, tanggal 17 Januari tahun 91. Saya duduk di ruangan saya lihat tanggal 17 pagi mulailah serangan dari Amerika. Ding dong, ding dong. Begitu serang saya sudah tahu, I'm done. Maka saya sangat suka dengan ingatlah the goodness of God.
Ya, saya ingat sekali itu. Jadi apa yang terjadi? Habis semuanya hilang. Nah, kembali lagi karena saya pintar. Karena saya hebat. Karena saya merasa saya sanggup. Saya kepada Tuhan hanya berdoa, ya memang harus berdoa lah. Pagi harus berdoa, malam harus berdoa. Tetapi usahaku, tetapi hidupku, aku yang kontrol. Betul apa tidak? Biasanya itu begitu. Apa yang terjadi adalah, ini terjadi udah bulan Februari. Kapal saya masuk, itu kapal yang terakhir, saya tidak bisa bayar pajak. Untuk pajaknya 350.000 US dollar. Kalau sekarang itu mungkin 5 miliar lebih lah, 5,5 miliar. Hanya untuk bayar pajak masuk. Untuk angkutnya itu kira-kira 3 miliar. Saya nggak punya uang. Saya pergi ke bank, saya sudah tanda tangan. Saya sudah tanda tangan loan pada waktu itu 30M. Yaitu 30M itu berarti 1000, berapa ya? Saya nggak ingat. 2 juta US dollar ya. Waduh, saya nggak ingat pokoknya. Saya sudah tanda tangan itu, tapi bank mengatakan not even one penny. Saya hanya mau minta itu 500.000 dolar. Dia bilang not even one penny. Gak bisa bergantung kepada bank. Bank itu adalah pada waktu Anda kaya dia kasih pinjam uang. Pada waktu Anda miskin dia akan datang merampok Anda. Habis saya dirampok sama mereka. Saya nggak peduli apakah di sini ada bankers, karena itu yang saya bicarakan ya. Tapi yang paling luar biasa adalah kapal saya sudah datang, sudah 1 minggu dia tertambat di Tanjung Priok di yang paling panjang karena kapalnya itu 186 meter. Di sini kan ada pelabuhan, Anda bisa tahu ya. 186 meter itu panjang sekali. Hanya ada 1 dok yang bisa masuk, yaitu 301. Saya nggak bisa lupa itu. Setelah 1 minggu, Sah Bandar mengatakan kalau ini tidak dibongkar sampai nanti sore jam 5, maka ini akan ditarik keluar karena kapal Lim Siu Leong akan masuk mengangkat semen. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada harapan. Jam 5, saya datang ke bank, saya bicara. I said this is not only your my money, but it's also your money. Dia bilang not even one penny. Ngerti nggak sih? Not even one penny. 1 sen pun tidak, dia bilang. Wow. Saya bilang, saya sudah punya uang begitu banyak, saya sudah kasih agunan. Direktur utamanya nggak mau ketemu saya. Hanya AO-nya saja mengatakan not even one penny. Saya pulang jam 1, ini yang saya mau sharing. Jam 1 saya pulang. Anak saya tanya, dapat uangnya? Enggak. Jadi gimana nih? Jam 5 bagaimana? Saya bilang jam 5 nanti kita lihatlah. Saya bilang sekarang saya masih ada meeting. Saya makan jam 1 saya makan. Selesai makan. Saya masuk ke ruang saya, ke kamar saya. Saya ada kamar istirahat. Saya berdoa Bapak Ibu. Si Maimunah ini tidak pernah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Selalu saya pegang ekornya. Selalu saya pegang. Tuhan, ini Tuhan boleh ketahui. Tuhan boleh pimpin. Tuhan boleh segala macam. Tapi ada yang ini adalah milikku, ini adalah hakku, inilah aku yang melakukannya. Halo, pernah nggak kita melayani Tuhan di mana-mana semua kita serahkan, tapi ekornya kita tetap pegang. Karena aku yang berkuasa untuk hidupku. Apa yang terjadi? Saya doa, inilah doa saya. Sangat sederhana, karena itu bukan doa malam. Hanya doa pada waktu saya lagi sibuk, di tengah kesibukan. Saya bilang, thank you God. Now I know. Without you, I am nobody. Tanpa Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Without you, I am nobody. Itu yang saya bilang. Hanya itu. Kemudian saya bilang, sekarang saya mau serahkan kepada Tuhan. Itu kapal Tuhan mau tarik ke Singapura, mau kembalikan ke Amerika, mau ditenggelamkan. It is yours, all yours. Padahal itu di tengah itu ada 5,5 juta US dollar, besi 5,5 juta US dollar. Saya bilang Tuhan mau tarik itu, mau tenggelamkan, mau bawa ke Singapura, mau tarik lagi ke Amerika. Semua saya serahkan kepada Tuhan. I just want to say thank you. Saya bilang sekarang saya tahu, saya mau serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya mau serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dengar ya, saya mau serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Kemudian saya katakan begini, Anda tahu ya saya pantang menyerah ya. Saya bilang Tuhan kan
tahu saya anak baik. Kan saya masih mengklaim loh, saya ini kan anak baik. Tuhan saya kan anak baik. Begitu banyak yang tidak baik, tapi kan ada yang baik juga. Tuhan, kalau boleh sebelum jam 5 berikanlah uang saya kepada saya $500.000 US. 500.000 itu artinya sekarang ini hampir 8 miliar. Tapi saya tutup dengan begini. God, if you give me, I say thank you. If you do not give me, I say thank you. Tuhan, kau berikan, aku katakan terima kasih. Kalau engkau tidak berikan, aku juga bilang terima kasih. Amin. Saya keluar, saya bawa, saya punya telepon. Ini kurang besar. Kalau dulu telepon yang namanya mobile phone itu bisa 7,5 sampai 10 kilo. Dan saya bangga sekali membawa itu. Kalau nggak salah apa mereknya? Nokia. Apa sih? Ya enggak lah, seginilah ya. Motorola. Hebat juga. Udah lahir ya Honi waktu itu ya. Saya bawa itu naik ke Mercedes-Benz saya yang hitam. Saya mau Anda tahu kadang-kadang kita masuk Mercedes-Benz itu yang hitam, yang paling hebat di seluruh Indonesia. Belum tentu itu milikmu, mungkin itu masih milik bank. Tapi kalau kita pakai, kita tunjukkan kepada orang, ini loh aku yang ada di dalamnya ya. Saya naik itu, saya ada meeting dengan Tommy Soeharto. Pernah dengar nama ini? Saya ada meeting dengan dia jam 3, jadi jam 1 lewat saya keluar dari kantor, saya berangkat. Saya sudah melupakan itu kapal. Ya sudah, kalau memang mau dibuang ya dibuang lah. Saya sudah bilang, begitu saya serahkan, maka saya tidak lagi punya beban. Apa yang terjadi adalah, kira-kira 15 menit ada seorang yang bernama Gunawan Sulaiman, seorang anak muda yang kerja di Standard Chartered Bank. Saya tidak kenal dia, saya tidak ada hubungan dengan Standard Chartered Bank, sama sekali tidak pernah. Dia telepon saya, how are you? I said, very bad. Nah ada satu kebaikan saya nggak pernah bohong. Saya bilang bad, very bad. Dia bilang how is business? Saya bilang very bad. Saya bilang, saya ceritakan tanpa dia tanya. Ini kan wanita kan biasa, kalau nenek-nenek kan kalau cerita semua dia ceritakan. Semua saya ceritakan. Sudah itu saya baru ingat, ngapain ini orang cari saya? Ini kan dari bank. Saya bilang, can you lend me money? Bisa nggak pinjamin saya duit? Oh iya, memang saya mau pinjam kamu duit. Dia bilang, oh bagus, berapa? Saya bilang $500.000 US. Oke, gimana prosedurnya? Dia bilang, hari Senin, itu hari Jumat. Anda lihat ya, 8 Februari tahun 91. Anda boleh catat itu ya. Jadi dia bilang, kamu datang ke bank, kamu buka rekening, kemudian kamu jalan 3 bulan. Kalau memang jalannya lancar, maka kamu boleh mulai kirimkan kepada kami feasibility study. Kirim feasibility study tentang proyek yang mau dibayar, yang mau disupport. Nah, nanti kalau sudah kami pelajari dan itu sudah oke, itu sudah setuju, tinggal kirimkan saja collateral, jaminan. Jaminannya 150%. Anda di sini ada pengusaha angkat tangan? Pengusaha angkat tangan. Anda pasti tahu ya, 150%. Padahal dia sudah tahu saya nggak punya, saya udah cerita tadi, semua sudah diambil oleh bank. Rumah saya, tanah saya, pabrik saya, gudang saya, semua sudah diambil oleh bank. Saya bilang berapa lama itu Pak Gunawan? Dia bilang nggak lama lah, cuma 6 bulan. Saya bilang saya butuh sebelum jam 5 sore. Dia bilang impossible. No. Saya bilang yes. Dia bilang no. Saya bilang yes. Saya itu kekeh itu. Terus saya minta dia bicara kepada direkturnya. Dia bilang direkturnya baru meninggal. Mr. Holland baru meninggal satu minggu. Dia coba bicara, dia kembali. Dia bilang no, gak bisa. Dia bilang terlalu besar. Terus dia bilang begini, saya sebagai manajer di Indonesia, saya punya hak untuk menandatangani $250.000 US. Itu artinya hampir 4 miliar sekarang ya. Saya kasih pinjam ini mau nggak? Saya bilang no. Saya bilang ini dijadikan garam kurang asin, dijadikan gula kurang manis. Bahasa Mandarin katanya co yen bukou xian, co tang bukou tian. Saya bilang saya nggak mau. $250.000 US. Saya tolak. Saya bilang no.
Kemudian saya ingat untuk pajak 350. Jadi saya bilang, Pak Gunawan, gimana kalau 350.000? Dia bilang no, saya bilang yes. Dia bilang no, saya bilang yes. Dia bilang no, saya bilang yes. Kamu bicara sama bos kamu. Dia bicara, dia bilang oke, setuju. Dia bilang, ibu datang hari Senin, buka rekening. Saya bilang gak bisa Senin, saya mau hari ini. Dia bilang no, saya bilang yes. Dia bilang no, saya bilang yes. Dia bilang dia bicara dengan sekretarisnya. Dia bilang oke. Saya tanya jam berapa tutup, jam 4. Saya bilang saya akan ada di sana sebelum jam 4. Setelah itu saya baru kaget. Jaminannya apa? Betul ya? Jaminannya apa? Saya bergetar waktu itu. Saya pikir ini orang pasti salah. Dia belum tahu, nanti kalau dia minta agunan saya mau berikan apa. Saya bilang, how about the collateral? Itu yang saya tanya. Saya bilang, Pak Gunawan, how about the collateral? Anda tahu apa jawabnya? We trust you. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. We trust you. Saya mau Anda tahu bahwa mukjizat masih terjadi sekarang ini di dunia ini. Tapi apakah kita memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan? Hari ini saya katakan Tuhan adalah my banker. Ini nggak boleh. Ini kalau lama ceritanya harus satu buku ya, harus beli bukunya, harus bayar ya. Jadi kita itu diajarkan untuk melekat pada Tuhan. Nah hari ini saya mau cerita sedikit, saya mau ambil dari satu cerita yang lain. Bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita itu dituntut Tuhan untuk produce. Ya, jadi kita itu harus bisa produce or perish, berbuah atau binasa. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita hanya ada satu pilihan dari dua. Mau berbuah atau mau binasa. Ya, silakan terus. Berbuah atau binasa. Ya, saya ambil dari Markus 11. Markus 11, 12 sampai 17. Dikatakan demikian, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja. Daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ayat ke-14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kemudian di ayat ke-15 ditulis demikian, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Wow, saya pikir ini keren banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau kita ingat ini di sini ada dua cerita. Satu adalah Yesus mengutuk pohon ara. Itu dari ayat 12 sampai ke 14. Kemudian yang kedua adalah Yesus Yesus mengutuk pohon ara dan Yesus menyucikan bait Allah ayat ke-15 sampai ke 17. Mari kita lihat Yesus mengutuk pohon ara. Di situ kita lihat mereka itu meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Kemudian ia mendekatinya untuk melihat kalau ia dapat buah ara dari pohon itu. Tapi waktu dia tiba di situ ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Makanya dia marah kepada pohon itu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Mengapa sih Yesus mengutuk pohon ara? Mengapa sih pohon ara yang berdaun tidak berbuah? Yesus itu marah. Pohon ara seharusnya dia itu harus berbuah sebelum berdaun.
Itu seharusnya. Jadi pohon ara sudah ditakdirkan harus berbuah sebelum berdaun. Jadi kalau dia berdaun, dia seharusnya sudah berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pohon ara adalah untuk memberi makan bagi para pengembara. Untuk mereka yang lewat, supaya mereka itu bisa singgah di sana, bisa mengenyangkan perutnya yang lapar. Bisa mengurangi dahaga mereka. Jadi bagi Yesus pohon ara yang tidak berbuah, hanya berdaun lebat, itu adalah pohon ara yang mandul. Kita melayani Tuhan di gereja, sering sekali daunnya cantik sekali, luar biasa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita itu berbuah, sehingga kita itu bisa memberkati orang lain. Jadi kalau kita hanya kelihatan daunnya cantik, bunganya cantik, ya kan, itu Tuhan tidak senang. Yang Tuhan mau adalah betul-betul menjadi berkat. Jadi ingat pada waktu kita melayani Tuhan, yang Tuhan mau kita itu berbuah, bukan berbunga. Kita itu berbuah, bukan berdaun. Katakan ke sebelah Anda, ingat loh, jangan hanya daun dan bunga saja. Kamu harus berbuah, bilang. Ya, itu adalah cerita dari pohon Yesus, dari pohon ara itu. Jadi Tuhan ingat ya, tujuan pohon ara memberi makan bagi para pengembara. Ini pohon ara sama sekali tidak. Tujuan Tuhan memanggil kita untuk berbuah, bukan untuk show off. Bukan untuk menunjukkan siapa kita, tetapi Tuhan mau kita itu berbuah. Tuhan mau supaya pelayanan kita itu memberkati semua orang, dan itulah buah-buah yang Tuhan tunggu. Jadi itu adalah pelajaran dari pohon ara. Hari ini kita mau bertanya selaku pelayan Tuhan, selaku pekerja-pekerja yang dipanggil untuk berbuah. Apakah aku sudah berbuah atau aku hanya memperlihatkan daun-daunku yang lebat, bunga-bungaku yang luar biasa? Ingat tujuan Tuhan memanggil Anda dan saya bukan untuk produktif, bukan untuk berhasil, tetapi untuk berbuah. Bukan untuk supaya kita itu lebih hebat, bukan supaya kita itu menjadi pelayan yang berhasil, bukan supaya kita itu menjadi pekerja-pekerja yang pokoknya nanti itu membawa nama besar bagi kita. No, kita itu dipanggil untuk berbuah. Ingat itu. Pertanyaannya, sudahkah aku berbuah? Pertanyaannya, bila belum, apa sih alasannya? Bukankah aku sudah begitu rajin melayani Tuhan? Aku datang beberapa kali dalam 1 minggu. Aku betul-betul memberikan waktuku kepada Tuhan. Bila belum, apa sih alasannya? Coba pikir. Kalau sudah, tanya apakah aku sudah puas dengan buah yang aku hasilkan. Apakah aku sudah puas? Apakah aku sudah memberikan semuanya kepada Tuhan? Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian dikatakan tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Yesus masuk ke bait Allah. Yesus mulai mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja beca penukar uang dan bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajarkan kepada mereka, bukankah tertulis rumahku akan disebut rumah doa? Rumahku akan disebut rumah doa, ya, bagi segala bangsa, tapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Itulah sebabnya Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah. Mari kita belajar di sini. Bait Allah adalah bait yang kudus. Amin. Gereja Menorah ini adalah gereja yang kudus. Amin. Ini adalah bait Allah yang kudus. Itu kita semua sudah mengakui. Dimanapun kita melayani, itu adalah tempat yang kudus. Amin. Yang kedua yang kita pelajari adalah bait Allah adalah tempat umat Allah menyembah Allah dan berdoa. Benar? Menyembah Allah, berdoa, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Menggunakan bait Allah untuk keuntungan pribadi adalah seperti menjadikannya sarang penyamun. Saya
Saya percaya Anda di sini tidak menjadikan bait Allah itu seperti sarang penyamun ya. Tapi ini adalah teguran bagi setiap pelayan Tuhan. Setiap pelayan Tuhan. Mari kita lihat. Sebagai pemimpin atau sebagai pelayan, sebagai pekerja di gereja. Kita melayani Tuhan atau melayani diri kita sendiri. Mari. Berapa sering di dalam gereja, di dalam pelayanan. Kita itu melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, menggebu-gebu. Nanti terjadi sedikit aja gesekan, kita sudah bisa marah kepada bait Allah itu. Kita sudah tidak lagi mau melayani. Bisa nggak gitu? Terjadi begitu? Jadi yang kita tinggalkan itu pelayanan. Kita marah dengan seseorang, pelayanan itu yang ditinggalkan. Marah dengan seseorang karena kita tidak dihormati. Saya sering katakan ya, kita ini menjadi pelayan Tuhan, sering kalau dikatakan, wow kamu itu suaranya bagus sekali. Enggak, itu Tuhan kok. Wah gitu kan, enggak, itu Tuhan gitu kan. Waduh kamu main musiknya bagus, oh itu Tuhan. Oh khotbah kamu itu luar biasa, oh itu Tuhan gitu ya. Pokoknya semuanya Tuhan. Saya kasih satu ilustrasi. Mau dengar? Mau dengar? Mau, bagus. Ini mau Natal ini ya. Pendeta Honi mengatakan, ayo siapa ya? Dia katakan, marilah yang kita mau merayakan Natal. Saya mau tunjuk Johnny. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang namanya Johnny. Kalau ada bukan kamu, pasti bukan ya. Johnny menjadi ketua panitia. Kemudian ada si Ginny, dia yang pegang musik. Kemudian ada Gina, dia yang memegang core ya. Kemudian ada yang kalau kami ya di gereja-gereja yang masih konvensional itu, kita itu nanti ada yang dekorasi, nanti ada yang segala macam. Maimunah ditunjuklah sebagai pelengkap. Perlengkapan. Kemudian mereka mengatakan, udahlah janganlah. Masa perlengkapan? Nah, nggak terkenal itu perlengkapan gitu kan. Maunya jadi apalah, atau jadi nyanyi solo lah atau apa gitu. Oh nggak apa-apa, ini kan untuk Tuhan. Baik nggak saya? Baik sekali ya, baik sekali. Dekor nggak masalah kok, dekor, perlengkapan. Kemudian saya mulailah si Johnny, si Ginny, si Gina ini semua ada yang mengatakan, nanti ya saya mau ada pohon terangnya itu sampai tembus langit loh ya. Waduh kemana carinya ya? Tapi sebagai perlengkapan saya harus cari betul. Sampai tangan saya luka semuanya. Ini teman saya di belakang saya ini ada satu teman ini. Wih kamu bodoh kali, ngapain sih kamu sampai melayani begitu? Untuk Tuhan kok gitu ya, untuk Tuhan. Bukan untuk saya, nggak apa-apa. Saya berikan semua ini untuk Tuhan. Kemudian ada yang mau minta, ini harus ada palungan, ini harus ada, waduh banyak kali yang mereka minta. Kalau orang Medan bilang, banyak kali tetek bengeknya gitu. Ada orang Medan di sini? Ada nggak tangan? Ya. Kalau mereka nggak ngerti biar aja ya. Nah kemudian selesai itu kan pesta Natal luar biasa. Kemudian pendeta Honinya naik ke depan. Waduh ini kita sudah 2,5 jam ya. Ini kita mau mengucapkan terima kasih kepada ketua panitia. Ayo beri tepuk tangan dulu kepada Johnny. Plok. Kepada Ginny. Plok. Waduh kornya luar biasa. Jenny. Plok. Waduh, apa itu namanya? Ada dramanya luar biasa. Waduh, Gina, ayo mari kita tepuk tangan semua itu. 39 nama sudah disebut, tapi nama Maimunah masih belum muncul. Kemudian teman saya ini mengatakan, kan namamu kan nggak disebut, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kan ini untuk Tuhan gitu kan, untuk Tuhan kok. Gitu. Pendeta Honi udah capek. Dia bilang ini sudah 2:30, udah lapar kita semua. Ini banyak sekali daftarnya. Jadi Bapak Ibu yang namanya tidak disebut, saya atas nama gereja, atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang namanya tidak disebut. Nama Anda sudah tercatat di surga. Plok. Ini teman, kan aku udah bilang, apalah itu perlengkapan. Gak ada itu, gak apa-apa kok itu Tuhan kok gitu. Tapi tahu gak, itu namanya ini rasanya seperti disayat oleh pisau silet.
gitu. Ini teman jahat kali. Dia cepat-cepat dia ambil satu jeruk lemon. Dia langsung press. Aduh, sakitnya kan main. Sakitnya bukan main. Tapi saya nggak bilang apa-apa. Pulang saya ke rumah. Tapi hati pelayanan saya sudah kendor. Sudah kurang semangat saya. Betul nggak? Halo? Ngaku? Sudah kurang semangat, ya, udah kurang semangat. Tiba-tiba sudah dekat Paskah ini. Pendeta Honi ini telepon saya, tahu nggak? Dia bilang, Maimunah, mereka bilang dekornya bagus sekali waktu Natal. Ini nanti untuk ini Paskah kamu dekor ya, kamu pegang perlengkapannya. Aduh Pak Pendeta, saya nggak ada Pak Pendeta, saya lagi mau ke Australia. Aduh tolong dong, ini ya tolonglah diatur. Aduh maaf ya Pak Pendeta ya. Ya kan? Kan ditelepon nggak kelihatan kan? Nggak ada, cuman audio. Ya kan? Aduh lain kali aja ya Pak Pendeta. Kan ada kok di gereja kan banyak yang lain. Ya terima kasih. Kalau dulu kan telepon ada gagangnya kan. Telepon itu yang dimarahi. Halo. Familia, kita semua bilang, Tuhan kok. Tapi kalau orang lupa menyebut namamu, sakitnya sampai ke jantung hati, itu namanya untuk diri Anda, bukan untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan atau untuk mencari kemuliaan pribadi? Mencapai misi Tuhan atau tujuan pribadi. Percaya nggak banyak sekali orang yang menunggangi pelayanan di gereja untuk kepentingan pribadi. Percaya? Saya percaya di sini nggak ada. Saya hanya khotbah, ini khotbah untuk yang ini supaya kita tahu aja. Di sini nggak ada, semua baik-baik kok. Saya nanti boleh pulang ya baik-baik ya. Melekat pada Tuhan dan berbuah. Ingat, melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan. Amin. Melayani Tuhan itu satu kehormatan. Saya hari ini 80 tahun, masuk 81 tahun, diberi kesempatan untuk melayani. Wow, bagi saya tidak semua orang bisa melayani dengan usia saya, betul nggak? Apalagi masih diundang ke menorah lagi kan? Betul nggak? Itu privilege. Katakan ke sebelah Anda, aduh betul-betul melayani itu privilege. Anda tidak percaya, begitu Anda kalau dicabut privilege-nya dari Tuhan, apapun yang Anda mampu, Anda tidak akan terpakai. Percaya atau tidak? Anda dengan suara yang luar biasa, tiba-tiba saja mau nyanyi, batuk, kena COVID. Ya, jadi ingat, melayani itu privilege. Yang kedua, melayani itu adalah berpartner dengan Tuhan. Keren gak sih? Siapa di sini yang berpartner dengan, misalnya berpartner dengan, ya anak muda lah. Alah teman anak muda aja kita berpartner dengan dia udah merasa hebat sekali. Kemudian kita diajak ya membentuk satu perusahaan startup gitu ya. Dengan orang yang lebih hebat gitu kan. Misalnya orang nomor 1 di Manado. Bangga? Bangga sekali. Bagaimana kalau diajak oleh Presiden Jokowi? Bangga? Berpartnership dengan Presiden Jokowi. Bangga? Dengan gubernur, bangga? Bangga sekali. Ini Tuhan loh yang mengajak Anda dan saya untuk berpartnership dengan Tuhan. Pada waktu kita melayani Tuhan, berarti Tuhan mempercayakan kita untuk melayani bersama, bergandengan tangan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak bisa macam-macam. Tidak bisa macam-macam. Bukan saja privilege, tapi itu juga partnership. Dan bagi saya itu adalah blessing. Anda percaya tidak banyak orang seusia saya masih kuat seperti saya. Saya masih bisa, oh jangan pikir hanya kamu aja bisa, saya bisa loh. Cuma saya nggak mau aja ya. Masih bisa, masih sehat, masih kuat, betul? Masih bisa. Tadi makan apa kita? Daging apa, Vivi? Wah segala macam daging ya, apalah. Gera, apa? Aduh aku dianggap bodoh kali, saya pura-pura aja nggak tahu ya.
blessing. Anda bayangkan ya, saya itu bisa tidur di hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7, ya kan, naik pesawat dari Garuda sampai Merpati, sampai burung, apa tuh namanya, burung perkutut, ya kan. Itu semuanya gratis. Coba Anda bisa nggak masuk ke sana, ke airport, mau naik pesawat, diusir kalau nggak bayar, betul? Semuanya gratis, luar biasa. Ini semua blessing bagi saya. Dan blessing juga bagi anak cucu. Dan ingat, kita boleh bilang itu privilege, kita bisa bilang itu adalah blessing, kita bisa bilang itu partnership. Tapi itu adalah satu tanggung jawab. Pelayanan itu adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Sekarang jam berapa ya? Saya mau tahu, kalau saya harus turun, saya turun ini ya. Ingat, di Kejadian 1:28, Allah memberkati Adam dan Hawa. Tapi setelah Allah memberkati mereka, tidak hanya berkat itu saja. Langsung Tuhan mengatakan, kamu beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Bertambah banyaklah. Penuhilah bumi ini. Sekarang kalau sudah penuh, Tuhan bilang, jadikanlah mereka muridku. Jadi pada waktu Tuhan memberkati Anda dan saya dengan pelayanan, dengan kehidupan, jangan bilang the goodness of God mulai dari saya bangun sampai saya tidur, saya ingat kebaikan Tuhan. Jangan hanya kebaikan dalam lagu saja, jangan kebaikan hanya dalam puji-pujian saja, tapi itu harus melekat di dalam hati kita bahwa blessing dari Tuhan itu selalu datang bersamaan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita untuk melakukannya. Ingat di Yohanes 15 ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Anda nggak mau dipotongnya ya. Dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak lagi. Jadi di dalam pelayanan sering kita merasa disakiti, sering kita harus training, kita harus latihan. Saya nggak tahu, mungkin Anda latihan. Tadi baru di luar saya mengatakan the goodness of God. Semua di dalam sudah bisa nyanyi. Kalau saya nggak bisa, kalau saya jadi WL. Aduh, latihan sekarang sama pemusik. Gimana ini pemusik? Ini pemusik ya? Aduh, main sama pemusik zaman sekarang susah. Kalau zaman dulu kami kalau nyanyi masih lagu hymn ya. Lagu apa itu? Lagu rohani dari buku hymn itu enak sekali, udah ada itu. Depannya sudah ada, nanti tinggal masuk aja. Amazing Grace, kita ikutin aja. Kalau sekarang mereka kalau main kan, saya jadi WL kan, mereka ting tung nggak ada melodinya. Saya bilang, ini kapan Mami masuk nih? Masuk aja Mam, kapan aja masuk? Masuk di mana gitu kan? Ini pemain musiknya nakal-nakal semua. Gak ada tempo. Kalau kita belajar musik kan ada tempo, betul gak Pak Ibu Pola? Betul ya, ada tempo. Ini tempo apa? Tempo 3/4, 4/4, ini semua ada gitu. Jadi kita tahu, ini ketukan 1, ketukan. Saya lagi pikir, saya ini kan tadi masuknya harusnya ketukan keempat. Di mana ketukannya nih? Kok nggak ada? Jadi kapan Mami masuk? Ya Mami masuk aja, flow aja Mami. Flow aja, kayak air aja. Mami masuk aja, enak aja. Itu sekarang. Itu anak muda sekarang ya. Susah ya. Tapi itulah yang namanya, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berbuah, Tuhan akan terus membersihkan kita supaya berbuah lebih banyak. Sakit? Yes. Tapi kita harus dibersihkan. Hari ini kita mari koreksi diri, tanya siapa sih saya sebenarnya. Kita diberi kesempatan terbesar untuk menjadikan murid melalui pelayanan kita. Dimanapun kita melayani. Apakah kita melayani sebagai penerima tamu, apakah kita melayani sebagai pemusik, apakah kita melayani sebagai IT, audio, visual dan sebagainya. Itu semua adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk mencetak murid-murid Yesus. Karena tujuan Tuhan mengadakan bangunan ini, menorah ini, Anda dan saya, gereja ini, bukan untuk kita itu berenak-enakan di sini. Tetapi untuk supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi murid. Anda dan saya adalah alat-alat yang Tuhan pakai. Amin.
Jadi karena Tuhan itu mau seluruh dunia, semua orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hari ini pada waktu kita melayani Tuhan adalah melaksanakan panggilan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Melaksanakan panggilan Tuhan, bukan main-main ya. Kalau kita mau lihat selaku pelayan, selaku pekerja, ya pertama adalah calling kita. Calling kita itu dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam gereja sebagai seorang pemimpin untuk supaya visi Tuhan boleh betul-betul menjadi kenyataan melalui misi yang diadakan oleh setiap gereja. Jadi Anda dan saya dipanggil semuanya itu bisa melayani Tuhan dengan luar biasa bila kita betul-betul melekat pada Tuhan untuk membantu para jemaat semua bertumbuh dan melakukan pertumbuhan ini bertambah luas, bertambah banyak, bertambah menyenangkan hati Tuhan, bertambah menjadikan dunia ini seperti di surga. Amin. Jadi bukan hanya dalam lagu, dalam nyanyian, tapi betul-betul yang kita lakukan. Selaku pelayan, pekerja, bukan saja calling, tetapi komitmen kita. Kita itu harus betul-betul komit. Saya sangat amat komit. Saya kemarin pagi bangun sakit saya. Saya kemarin dua malam yang lalu nginapnya di sini di Grand Wish ya. Grand Wish. Jadi karena saya mungkin kecapean, terlalu capek, habis dari gereja langsung ke ini, bahas semalam sebelumnya. Anak saya yang paling kecil ulang tahun, 55 tahun. Jadi capek sekali, kemudian langsung berangkat airport sampai sini. Sampai malam saya tergeletak, sudah nggak bisa bangun lagi. Langsung tidur, lupa. Itu AC-nya langsung. Jangan lupa saya udah 80 ya. Bukan 18, ngerti nggak sih? Angin itu nggak main-main dengan saya. Kemarin itu leher saya nggak bisa nggak bisa. Tapi kita ada janji dengan istri wali kota di Tomohon, ada janji dengan siapa nih? Harus pergi. Saya pertahankan, aduh sakit nggak bisa digerak, nggak bisa ini. Tapi memang Tuhan baik. Hari ini sudah sembuh total. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya tidak mempermasalahkan karena itu komitmen saya harus lakukan. Saya pernah juga waktu itu di Manado, saya masih ingat ya. Nggak tahu di mana Via, nggak ingat itu di mana. Pokoknya lagi ada seminar, besok hari terakhir, tiba-tiba malamnya itu saya dari mulai tengah malam sampai pagi terus ke kamar mandi. Itu keluarnya hitam semua dan saya sampai gak bisa jalan. Pintu itu saya buka karena saya pikir besok pagi saya pasti udah jadi mayat. Dan saya gak mau mereka menjebol itu pintu, rusak. Jadi saya buka aja dulu supaya mereka kalau lihat orang ini jam 7 kok masih belum masuk kelas, kalau mereka datang kan mereka buka, mereka itu pintu sudah nggak usah dijebol. Artinya saya udah mati itu di dalam. Saya udah siap mati. Nah, itu satu bagi saya. Saya siap mati kapan saja. Luar biasa. Saya siap mati. Pokoknya kalau ada apa-apa saya pikir saya mungkin udah mau mati, saya langsung beresin. Apa yang terjadi adalah saya masih bisa masuk kelas dengan perut yang sakitnya akan main dengan lemah. Saya masih bisa selesaikan sampai siang itu, langsung diantar, itu ada dokter Marini memberikan saya obat. Kemudian saya sampai di Jakarta jam 9, saya langsung minta sama supir, ayo langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit, saya bilang sama dokter UGD-nya, saya diinfus ya, harus sehat. Saya besok pagi mau ke Papua. Anak saya tunggu-tunggu kok maminya nggak sampai rumah. Telepon saya nggak jawab kan. Dia telepon supir di mana? Di UGD katanya. Mereka kaget. Cucu saya datang. What happened with you? It's okay, I'm going to Papua. Komitmen. Pada waktu kita komit apa yang kita harus lakukan, Tuhan juga komit akan menjaga kita. Amin. Amin, itu saya rasakan sendiri. Kemudian kita tahu yang namanya komitmen itu kadang berat, kadang capek. Baru saja tadi kita dengar, itu Pak Suhardi sama-sama dengan saya melayani di Surabaya. Saya pulang tanggal kapan ya, saya nggak ingat lah, hari Sabtu atau apa. Dia pulang hari Senin, hari ini dia sudah kena COVID. Kok saya ketawa ya, orang kena COVID kok saya ketawa. Maksud saya itu, anything can happen in your life. Pada waktu kita melayani Tuhan. Tapi kalau kita sudah komit kepada Tuhan, kita nggak takut. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Ingat, kita di sini semua satu tubuh. Amin.
Kita di sini semua satu tubuh ya. Jangan pikir aku mau nonjol sendiri, nggak bisa. Kita harus build good teamwork. Sama seperti kita lihat di perjanjian lama juga diajarkan, Yitro mengatakan kepada Musa, kamu tidak bisa mengerjakan sendiri. Kamu harus mengangkat orang-orang. Jadi saya di Hagai, saya nggak bisa kerja sendiri. Ini Ibu Paula juga nggak bisa, Pak Honi nggak bisa, ya Ibu Vivi nggak ada yang bisa. Kami ini hanya bagian dari satu teamwork. Anda di sini bisa maju kalau bisa bekerja sama menjadi teamwork yang baik. Inilah yang kita lihat, saya nggak usah teruskan. Udah habis ya waktunya ya, Hon? Hah? Udah? Oke, kalau gitu kita selesaikan ya. Jadi teamwork itu artinya kalau kita berteamwork, kita bisa membuat dream kita work. Luar biasa ya. Apa yang kita inginkan itu bisa menjadi kenyataan. Teamwork juga bisa membagi pekerjaan kita, beban kita, supaya tidak capek sendirian dan suksesnya juga berlipat ganda. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir kita ingat bahwa kalau kita sendirian, kita hanya bisa melakukan sedikit saja. Tetapi bersama-sama menurut Helen Keller, kita itu kan melakukan banyak. Ingat ya, Helen Keller itu hanya seorang yang buta. Jadi hari ini tidak ada satupun yang sempurna di sini ini. Amin? Tidak ada yang sempurna, tapi bersama kita bisa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa pada waktu kami tidak hidup di dalam Engkau dan tidak meletakkan Engkau di dalam kehidupan kami, maka pelayanan kami tidak bisa berbuah. Tuhan, kami juga belajar pada malam hari ini bahwa pada waktu kami tidak berbuah, maka kami akan binasa. Kami juga belajar pada malam hari ini bahwa pelayanan kami ini adalah milik Tuhan. Bahwa gereja ini, tempat ibadah ini adalah milik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk boleh berbuah bagi Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk menyerahkan hidup kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami mau membentuk teamwork kami bersama-sama. Kami tahu kami pasti bisa. Pakai setiap kami Tuhan, kami tahu bahwa kami jauh dari sempurna, tetapi bersama kami mampu, bersama kami bisa, dan bersama Tuhan Engkau memberkati. Bukan saja memberkati kami, tetapi juga memberkati pelayanan kami, dan juga memberkati gereja kami, dan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.